他？若风尘五毒实力，我真的什么都不知道啊！别闹了！ Hola semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys, amin. Pada kesempatan kali ini, kita akanlah melanjutkan tongwa dari The God is of Mystic Rim. Waduh, sulit sekali ya sebutannya, kita sebut saja sebagai Simu. Untuk di part sebelumnya ya, Simu sangatlah begitu polos tentang ada yang namanya kultivasi ganda. Bahkan ya, dia bertemu dengan sang kultivator wanita begitu kuat dan secara terang-terangan dia mengajak untuklah berkultivasi ganda. Beruntungnya ya, ditanggapinya tidak berlebihan. Jika berlebihan ya, habis sudah dia guys. Kalau begitu langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Lalu, di pesta pernikahan keluarga Wu, beberapa perwakilan keluarga telah datang. Salah satunya seperti keluarga Wang yang diwakili oleh Wang Tianhao. Sayangnya ya, untuk keluarga Wu tampak tidaklah senang dengan kedatangannya, karena yang datang bukanlah kepala keluarga Wang. Lalu, datanglah Simu dan adiknya. Di sini, Wang Tianhao langsunglah merasa familiar dengan tubuh dari Simu, dan dia sangatlah yakin orang yang memakai topeng dan bertarung dengannya adalah Simu, sehingga dia pun mencoba untuklah menghampirinya. Tetapi Jin Yuan langsunglah menghadangnya dengan berpura-pura dirinya ditabrak. Hal ini membuat dia kehilangan jejak dari Simu. Ternyata ya untuk Simu dan juga Jin Yuan telah memiliki rencananya sendiri. Karena sebelumnya Jin Yuan juga telah menceritakan apa yang sebenarnya terjadi kepada Zhongxiu. Dan rencananya Simu akanlah bertanya langsung kepada Zhongxiu apakah dia rela dengan pernikahan ini. Sedangkan ya dia meminta kepada Jin Yuan dirinya lah yang harus berhati-hati. Dia janganlah bertindak gegabah, karena itu akanlah merugikan dirinya. Sayangnya, jejak dari Simu berhasil diketahui oleh Wang Tianhao. Dia pun semakinlah yakin kalau Simu adalah Xiongquan, sehingga dia pun mengikutinya dari belakang. Sedangkan Simu ya, dia telah berhasil masuk ke ruangannya Zhongxiu dan langsunglah mempertanyakan apakah dia yakin untuklah pernikahan kali ini. Dan Zhongxiu geleng-geleng kepala. Tetapi dia juga haruslah menepati janji tersebut. Dan dia akanlah menikah dengan Wu Hua. Simu memintanya, lihatlah dengan jelas undangan tersebut. Kalau dia sama sekali tidaklah menikah dengan Wu Hua, melainkan menikah dengan Wu Sun. Pada awalnya, Zhongxiu sama sekali tidaklah percaya. Jadi, untuk membuktikannya, pelayan yang berada di sampingnya langsunglah diancam oleh Simu. Dan pelayan tersebut langsunglah mengakui ini semua memang telah direncanakan oleh kepala keluarga Wu. Karena untuk tuan muda Wu Hua sama sekali tidak inginlah menikah dengan orang biasa seperti Zhongxiu. Dan mereka hanyalah menginginkan harta yang dimiliki oleh Zhongxiu guys. Mendengar ini, Zhongxiu sangatlah kecewa kepada keluarga Wu. Sebab ya, dia mempercayakan dirinya kepada keluarga Wu. Tetapi ya, dia telah dikhianati dan dibuat begitu kecewa besar. Sehingga ya, dia mempertanyakan kepada Simu, apakah dia bisalah membawa dirinya pergi dari sini. Wah, bakalan jadi salah paham besar nih guys. Dan ketika berada di luar, Wang Tianhao sudahlah menunggu. Dan inilah yang Mimin sebut sebagai kesalahpahaman. Wang Tianhao sudah sangatlah yakin Simu adalah orang yang sebelumnya dia hadapi. Dan kali ini dia telah melakukan tindakan yang begitu sangatlah di luar batasannya karena telah menculik seorang pengantin. Dan ini akanlah menyinggung beberapa keluarga besar. Tetapi ya, Simu tidaklah peduli karena dirinya haruslah bergerak cepat untuklah meninggalkan tempat ini. Jika diketahui, maka masalahnya akanlah bertambah besar.
Dan Wang Tianhao juga sama sekali tidaklah peduli. Dia di sini untuklah menghentikannya serta balas dendam atas pertarungan sebelumnya. Sontak ya, Simu juga terpancing. Dia akanlah meladeninya dalam pertarungan kali ini. Sayangnya, pertarungan mereka menimbulkan keributan sampai-sampai diketahui oleh keluarga Wu. Dan Wu diperintahkan untuklah melihat ke halaman belakang sebenarnya apa yang sedang terjadi. Melihat itu, Jin Yuan mencoba untuklah menghambatnya dengan mempertanyakan kemana dia akanlah pergi. Apakah dirinya boleh untuklah ikut ke halaman belakang juga? Tampaknya ada sesuatu yang begitu menarik. Mendengar ini, Wu semakinlah panik. Dan secara tidak disengaja, dia mendorong tubuh dari Jin Yuan sampailah tersungkur. Mendapati kesempatan ya, Jin Yuan langsunglah bersandiwara kalau dirinya terluka. Hal ini mengundang para tamu melihat tindakan dari Wu. Dan kejadian ini menjadi perbincangan para tamu. Sedangkan untuk Wutong sebagai kepala keluarga merasa ada yang aneh terhadap Jin Yuan. Sehingga ya dia turun tangan untuklah menyelesaikan masalah ini. Dan Wu disuruh untuklah meminta maaf kepada Jin Yuan. Setelah dia meminta maaf ya, dirinya dipersilakan untuklah pergi untuk melihat ke halaman belakang. Sedangkan untuk Jin Yuan langsunglah dihadang oleh Wutong. Dirinya sebagai tamu haruslah tetap berada di meja dan tidak boleh keluar kemanapun. Tetapi ya, Jin Yuan sama sekali tidaklah mendengarkannya dan dia juga ikutlah keluar, membuat Wutong sangatlah yakin kalau bocah ini telah menyimpan sesuatu darinya. Sehingga beberapa prajurit dikerahkan untuklah memantau gerak-gerik dari Jin Yuan. Dan kita kembali kepada Simu yang masihlah baku hantam dengan Wang Tianhao. Di sini dia benar-benar sangatlah kesal karena Wang Tianhao mencoba untuklah mengulur waktu. Dan untuk Wu juga telah berada di sana, membuat Simu haruslah bertindak lebih serius. Hanya dengan satu gerakan saja ya, Wang Tianhao langsunglah terpental. Dari sini, Simu dan Zhongxiu mendapati peluang untuklah melarikan diri. Sedangkan untuk Jin Yuhua, dia juga turun tangan untuklah menghentikan pergerakan dari Wang Tianhao. Dia sengaja untuklah menyerangnya dan juga sengaja untuklah jatuh di pelukannya Wang Tianhao, guys. Ditambah, dia juga bersandiwara untuklah mengejar pencuri tersebut. Sesingkatnya, Simu telah berhasil melarikan diri. Kini ya, dia telah berada di kediamannya. Begitu juga dengan Jin Yuan. Di sini, Simu memperkenalkan kalau dia adalah adiknya. Zhongxiu berterima kasih atas penyelamatan mereka berdua. Jika bukan karena mereka berdua ya, mungkin hidupnya sudahlah jatuh dalam kegelapan. Dan dia sangatlah berterima kasih. Sampai-sampai Zhongxiu inginlah berlutut kepada mereka berdua. Beruntungnya ya, Simu langsung menghentikannya. Simu meminta tidak perlu melakukan sampai ke hal tersebut karena dia telah memegang amanah dari ayahnya. Jatuhnya, Simu haruslah melindungi Zhongxiu seumur hidup. Dan saat ini, keberadaan dari Zhongxiu sedanglah dicari-cari oleh keluarga Wu. Maka ya, sebisa mungkin dia tidak boleh keluar dari kediamannya. Intinya, jangan sampai kelihatan batang hidungnya. Setelah permasalahan yang mulai reda, maka ya mereka akanlah membuat rencana baru, guys. Sayangnya, Wang Tianhao ini benar-benar begitu hebat dalam mencari jejak seseorang ya. Dia berhasil untuklah mengetahui keberadaan mereka bertiga. Dan kedatangan dari Wang Tianhao inginlah membawa kembali Zhongxiu yang telah diculik oleh Simu. Dan kali ini identitas dari Simu telah terbongkar. Sehingga mereka melakukan pertarungan. Siapa sangka di pertengahan pertarungan, Zhongxiu mencoba untuklah menghentikannya dan dia berada tepat di tengah-tengah. Beruntungnya mereka menarik serangannya
Dan untuk Wang Tianhao mempertanyakan kepada Zhongxiu bagaimana bisa dia inginlah dibawa pergi oleh selingkuhannya. Mendengar itu ya, Simu langsunglah klarifikasi kalau dia telah salah paham. Dan Zhongxiu juga meluruskan kalau dia bukanlah selingkuhannya. Dia haruslah mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dan dia pun mendapati penjelasan kalau keluarga Wu yang telah mengkhianati dirinya. Kalau dia sama sekali tidak akanlah menikah dengan Wu Hua, melainkan dengan Wu Su. Mendengar ini, Wang Tianhao tidaklah percaya guys. Dan Zhongxiu tetaplah melanjutkan penjelasannya. Kalau Simu hanya membantu dia untuklah mencabut pisau dalam tubuhnya. Maksudnya itu ya, Simu lah yang telah mencabut semua beban dia terhadap keluarga Wu. Meski begitu, Wang Tianhao tetaplah tidak percaya. Sontak ya, Jin Yuan langsung terus terang, jika memang dia tidak percaya, maka cari tahu terlebih dahulu. Beruntungnya saja, Wang Tianhao ini ngerti tentang hukum guys. Dia akanlah menyelidiki apakah semua perkataan mereka benar atau salah. Jika benar, maka dia akanlah mendukungnya. Tetapi jika salah, dia akanlah datang sendiri untuk menghukum mereka bertiga. Namun, Wang Tianhao juga sebagai petarung. Dia kembali memberikan pernyataan kepada Simu. Jika nantinya dalam penyelidikan, Simu sama sekali tidaklah bersalah, apakah dia bersedia untuklah menemani dirinya bertarung dalam 4 hari ke depan. Simu membalas ya, dia akanlah menemaninya sampai akhir. Wadah. Sementara itu untuk di keluarga Wu, terutama Wu Tong, sedanglah berbicara dengan ketua geng naga emas. Ternyata ya, dia juga adalah antek-anteknya. Di sini, Wu Tong sangatlah marah besar dengan kinerja dari geng naga emas mengalami penurunan yang begitu besar, membuat bisnis dari keluarga Wu tidaklah mendapati profit yang besar. Sontak ya, ketua geng naga emas menjelaskan semua ini adalah ulah dari bocah yang berasal dari keluarga jin, yaitu si Mu. Mendengar ini, Wu Tong sempatlah tidak percaya. Bagaimana bisa dia langsunglah tahu pelaku dari semua ini adalah si Mu. Ketua geng naga emas memberitahunya, baru-baru ini dia tidak sengaja berhasil membongkar identitas dari orang bertopeng yang ternyata itu adalah Simu. Dan dialah dalang dibalik semua ini yang membuat keluarga Wu tidak mendapati profit dalam bisnisnya. Ditambah, Simu juga telah bekerja sama dengan geng rubah hitam. Informasi tersebut tidak ditelan mentah-mentah oleh Wu Tong. Dia meminta kepada geng naga emas untuklah menyelidikinya lebih dalam. Ditambah adanya sebuah kabar harta yang dipegang oleh Simu sangatlah membuat Wu Tong tertarik dengan harta tersebut. Dan kita bersambung untuklah episode 6. Untuk episode kali ini ya, Simu telah berhasil untuklah menyelamatkan Zhongxiu dari kegelapan yang akanlah menyelimuti dirinya seumur hidup guys. Tetapi ya, dengan begini, tandanya Simu telah mengajak peperangan kepada keluarga Wu. Ya intinya, masalahnya akanlah besar jika benar-benar diketahui Zhongxiu ditangkap olehnya guys. Ya ujung-ujungnya bakal terjadi peperangan keluarga sih. Nanti kita lihat ya bagaimana cara Simu mengatasi semua ini. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.